semuanya, kenalin aku Haikal, Creative Director di Visuisu. Tadi udah sempat di intro sama Denia ya. Cuman nanti kalau misalnya mau lebih kenal lebih jauh, bisa lah nanti kita at the end of the session, kita bisa kenal lebih lanjut. Nah, langsung kita mulai aja dulu kali ya, sesi diskusi kita pada hari ini. Oke, nah aku mau kasih disclaimer dulu bahwa pada sesi kali ini kita nggak akan banyak membahas tentang choosing a keyword, atau how the algorithm works, atau monitoring the search volume. Things about SEO yang sangat kompleks itu kita nggak akan bahas di sini. Kita sesi kali ini akan lebih eksploratif dan eksperimental. Nah, SEO sometimes can be complicated. Even for me, sebagai praktisi kreatif ya, terutama ngomongin soal keyword, ngomongin soal riset search volume, algoritma, segala macam lah, hal-hal yang can be complicated atau bahkan bisa over complicated in terms of SEO gitu ya. Nah, so di sini aku akan introduce pilar baru dari SEO yang kelima, yakni brand awareness. Nah, kira-kira kenapa sih kok ini menjadi penting gitu ya, brand awareness? Mungkin rekan-rekan sekalian udah nganggap brand itu soal logo lah, soal warna dan lain sebagainya ya. Tapi far more than that, kenapa bisa sampai ini kami masukkan menjadi pilar kelima dari SEO, yaitu brand awareness. Nah, di sini ada beberapa logo-logo dari brand-brand yang lumayan ternama. Apalagi yang paling kiri ya. Mungkin rekan-rekan sekalian udah pernah, pasti tahu dong. Itu brand apa gitu kan. Kalau misalkan kita lihat dari logo-logo ini gitu ya. Dari Apple, ada Kompas, Erigo, even Maybelline. Kira-kira orang yang cari mereka atau cari produk mereka, apakah mereka akan carinya laptop, atau handphone, atau sepatu, atau baju, atau lipstick maybe. Nah, kira-kira mereka ketika mereka akan beli produknya, apakah mereka masih mencari demikian? I don't think so. Mereka pasti akan langsung mencari MacBook, atau sepatu Kompas, langsung direct kepada nama brandnya. Nah, ini adalah sedikit komparasi dari non-branded dan juga branded search. Nah, jika non-branded itu nggak konten branded names, seperti yang sudah kami mention sebelumnya. Carinya langsung laptop, sepatu, parfum. Nah, yang mana traffic drivernya adalah dengan improving keyword ranking untuk achieve rank yang lebih tinggi di SERP dengan memaksimalkan keyword search-nya itu dari keyword-keyword terkait hingga bisa muncul tuh brandnya ketika user atau customer itu search keyword kategori tersebut. Nah, on the other hand, ketika kita bisa optimize branded search-nya, user atau customer itu akan langsung directly cari nama brandnya. Yang mana otomatis yang disarankan akan muncul langsung menuju ke website kamu. Nah, lalu search traffic dari branded search ini datangnya dari mana dong? Dari mana lagi kalau bukan dari brand awareness dan juga interest. Jadi, increasing branded keyword search itu akan increasing juga performa di search engine. Pola kerangka berpikirnya kurang lebih seperti itu. And that's why, nah itulah mengapa pentingnya kita buat grow brand awareness yang mana nanti akan bantu drive branded search seperti yang kita idam-idamkan yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Lalu, bagaimana lantas upaya kita agar dapat membantu untuk grow brand awareness dan juga branded search itu tadi? Yang pertama, develop brand authority. Jelas ya, fondasinya. Yang kedua, bangun trust. Bangun rasa kepercayaan antar customer dengan brand kita. Yang ketiga, gak lupa juga buat increasing brand visibility. Brand visibility kita kepada potensial customer. Dengan cara-cara apa? Menggunakan content marketing dan growth dari non-branded search traffic itu sendiri, itu juga mampu nih untuk membantu increasing brand awareness itu sendiri. Nah,
Fokusnya adalah untuk membawa brand kita ke potensial customer. Kita nggak bisa cuma menunggu mereka menemukan kita, tapi kitalah yang membawa brand kita agar ditemukan oleh mereka. Ada 3 hal yang bisa kita consider untuk kita lakukan. 3 metode ini. Ada influencer marketing, digital PR, dan juga customer marketing. Namun, ada hal yang juga nggak lupa buat kita harus perhatikan juga, yaitu brand story, atau dasar dari message yang akan dikomunikasikan melalui metode-metode tadi. Jadi yang perlu kita juga untuk fokuskan adalah untuk crafting message-nya atau crafting brand story-nya. Nah, ini yang sering overlook. Tadi ada influencer marketing, digital PR, customer marketing. Nah, brand story ini yang seringkali kita bersama-sama overlook atau lupakan. Jadi, konklusinya di sini kami mengajak teman-teman sekalian untuk melihat dari point of view yang sedikit berbeda. Kalau biasanya nih kita berdiskusi, bagaimana sih cara memahami algoritmanya, bagaimana cara research keyword, bagaimana kita bisa, Google tuh bisa nge-crawl dan nge-index website kita, bagaimana algoritmanya, dan seterusnya. Lebih berfokus kepada bagaimana kita membuat sistem itu bisa paham terkait brand kita. Nah, di sini kami berusaha untuk mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat dari point of view yang sedikit berbeda, untuk lebih melakukan pendekatan yang secara kreatif. Untuk apa? Untuk memenangkan people's heart, atau hati dari konsumen kita sendiri, hati dari customer kita sendiri. Nah, karena pada akhirnya, at the end of the day, segala keputusan pembelian, segala keputusan untuk mengambil berlangganan atau lain sebagainya, itu datang dari manusianya itu sendiri. Itulah mengapa pentingnya pendekatan yang kreatif untuk mempertimbangkan insight-insight dan data-data dari konsumen secara behavioral, psikografis, lalu kita craft menjadi message yang unik dan kreatif, dan kita deliver dengan baik menggunakan pemahaman kita terhadap sistem itu tadi, hingga awareness terhadap brand kita dan interest terhadap brand kita itu akan ikutan naik juga. Nah, itulah yang kami lakukan dengan klien-klien kami yang ada di Visu. Kami berpartner nih dengan CM Labs. Ibaratnya CM Labs ini yang jago nih untuk dari segi sistemnya, dari untuk gimana winning the system. Nah, Visu berkolaborasi dengan CM Labs untuk bagaimana sebuah brand itu bisa winning people's heart. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut, lebih santai aja. Saya kembalikan lagi ke Denia, dan sekian dari kami. Goodbye, and see you after this.